Sinta adalah karyawan sebuah perusahaan percetakan sebagai tenaga administrasi. Namun ia beruntung bisa diperistri oleh Ronald, yang notabene adalah direkturnya. Sekarang ia telah menjadi sebuah keluarga yang telah dikaruniai satu anak yang sudah menginjak SMP. Ronald terbiasa menerapkan kesederhanaan pada setiap pekerjaannya, sehingga ia mampu melakukan penghematan di perusahaannya. Kondisi ini dapat memperbesar pendapatan karyawannya di atas pendapatan rata-rata pada perusahaan sejenisnya. Kebiasaan ini diikuti karyawannya. Bahkan tidak sedikit karyawan yang melakukan penghematan dengan cara menggunakan alat transportasi sepeda. Kesederhanaan dan penghematan pun diterapkannya di dalam keluarganya, termasuk kepada anaknya Sandy. Namun sayang, Pak Ronald terkena penyakit lumpuh setengah dan sempat mengalami stroke. Ronald menjalankan usahanya hanya dari rumah. Namun ia punya orang kepercayaan, yaitu Pak Ridwan. Dialah sebagai penggantinya. San, aku duluan ya. Oke, Ti. Yuk ke rumah gua. Kita main PS. Gua balik Kasihan bokap di rumah. Kan ada nyokap di rumah. Si Mama suka pulang malam. Sandy, jam segini baru pulang. Mama, ngapain di sini? Itu teman kerja Mamah di kantor. Mamah lagi ngomongin kerjaan. Gak usah kasih tahu ayah ya. Lagian ayah juga tahu kok. Iya, Mah. Sandy mau lihat ayah dulu. Nanti habis mandi. Nih obat kok masih banyak sih? Emang Mama gak ngasih obat ya? Pantesan ayah gak sembuh-sembuh. Jangan dulu ke rumah deh, situasi lagi nggak aman. Gak aman? Gak aman gimana? Emang lagi banyak orang? Si Sandy kan lagi libur. Dia kan rajin ngerawat bapaknya. Oh gitu. Ya udah kita di tempat biasa aja deh. Ntar aku jemput di tempat kerjaan aja ya. Jangan ngaco emang kamu mau? Temen sekantor pada tahu. Ya udah, aku tunggu di kafe yang deket kantor kamu aja ya. Ya udah, boleh. Ntar aku ke sana. Udah, jangan mikirin kerjaan melulu, biar aku yang handle. Nih minum obatnya. Aku jalan ke pabrik dulu ya. Si Sandy lagi libur juga kan? Kamu ini cuma jadi penghalang rencana gua nih. Bisa nggak sih kamu lumpuh selamanya? Atau mati sekalian? Biar gua bisa kuasain harta lo. Dan gua bisa kawin sama si Ferdi. Bapak Ibu semua, terkait kondisi kesehatan Bapak yang sampai saat ini tidak ada perkembangan, maka saya bersama beliau memutuskan mulai hari ini sebagai pengganti pemilik perusahaan. Saya yang kendalikan. Kita tahu, konsep dan gaya Bapak Ronald adalah kesederhanaan. Tapi untuk menunjang kecepatan operasional, maka hari ini saya memutuskan untuk pengadaan kendaraan operasional direksi. Berikut merekrut seorang supir. Paham kalian semua? Tapi bagaimana dengan posisi Pak Ridwan? Beliau kan telah ditunjuk sebagai wakil Bapak. Saya sudah katakan tadi, saya yang memegang kendali perusahaan. Sudah, rapat selesai. Permisi. Sementara, kamu jadi sopir dulu ya. Nanti lama-lama naik posisi lah. Habis itu, baru kita mikirin gimana caranya nyingkirin si lumpuh Ronald. Kita harus berjuang terus. Gimana caranya kita bisa hidup bareng? Perusahaan si Ronald kita dapetin Tapi juga. kita harus main halus. Jangan main gabres saja, pelan-pelan lah. Supaya orang gak curiga, gue tetap sopir aja lah. Kan kita kemana-mana pasti bareng terus kan? Kayak gini malah lebih enak. Soal posisi gue ke depannya, itu nantilah. Makin hari, mereka semakin sering ketemuan. Sedangkan Pak Ronald suaminya sering ditinggal. Hanya Sandy yang mengurus ayahnya sendirian.
Berbeda dengan suaminya Ronald, Sinta sangat boros dalam menggunakan uang perusahaan. Berbagai barang yang sebenarnya nggak terlalu penting dibelinya, termasuk renovasi pelebaran rumah. Neraca keuangan kita hampir defisit nih. Gimana cara ngatasinnya ya? Yah, emang pas dipegang sama Bu Sinta, pengeluaran kita boros banget. Kita nggak bisa lapor PR Ronald sih. Ternyata Sinta menukar obat Pak Ronald dengan obat tidur dosis tinggi yang membuat Pak Ronald sering tertidur lama. Kondisi Pak Ronald semakin parah karena ia jarang makan akibat sering tidur terlalu lama yang disebabkan obat tidur yang selalu dijejali oleh Sinta. Semenjak dipegang oleh Bu Sinta, keuangannya semakin defisit. Akhirnya Bu Sinta membuat keputusan yang merugikan karyawan. Di antaranya, ia melakukan PHK terhadap beberapa karyawan dengan alasan perusahaan tidak sanggup lagi bisa membayar sejumlah karyawan yang dianggap kurang produktif. Sinta sering membuat kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan karyawan karena memang keuangan semakin lemah. Kapan nih kita bisa tinggal bareng tiap hari? Sabar, aku lagi ngatur strategi biar si Ronald hilang dari dunia ini. Maksud kamu gimana? Hilang gimana? Lihat aja nanti. Sabar, untuk sementara kita gini-gini aja dulu nggak apa-apa kan? Waktunya minum obat. Nih, minum. Biar kamu cepet tidur, biar cepet pergi ya. Habis itu semua harta kamu jadi punya aku. Sinta merasa Ronald adalah penghalang besar dalam memenuhi ambisinya untuk menguasai hartanya. Maka ia berencana menyelesaikan penghalang ini dengan cara jahatnya. Mama, ini ayah kenapa? Ma, bangun, Ma. Tolong Pak, Bu, tolong. Pak, tolong. Ada apa sih? Tahu sih, si Sani kayaknya. Kenapa, Wan? Kenapa, San? Gak tahu. Kayaknya jatuh si ayah. Ini istrinya kemana? Kok nggak datang sih? Ya udah, Kak. Kalau istrinya nggak datang, kita aja yang muda nungguin di sini. Hubungi anak muda kompleks aja. Suruh ke sini, Bu. Aku mau nungguin ayah aja. Kamu pulang aja, San. Besok kan sekolah. Ternyata Bu Sinta tidak datang, padahal suaminya dalam keadaan kritis. Aneh. Saya heran deh. Itu Bu Sinta, suaminya lagi di rumah sakit gitu. Sama sekali nggak datang ngedampingin. Ih, aneh deh. Iya, nih, saya pernah lihat kebesokan abis Pak Ronald jatuh, paginya malah pergi tuh. Supirnya kayaknya bukan supir biasa deh. Perselingkuhan Sinta dan Ferdi sepertinya sudah kedeteksi oleh warga sekitar. Begini, abangmu ini terlalu banyak mengkonsumsi pil obat tidur. Seharusnya penyakit lainnya selain lumpuh ya, udah bisa teratasi. Tapi obatnya nggak pernah diminum kayaknya. Waduh, selama ini kan yang merawat jalan kan istrinya. Sudah seharusnya, saya percaya kan. Tapi nggak tahulah ada apa dengan mereka. Abangmu ini harus dirawat sampai tuntas. Jadi, biarkan dia dirawat di sini aja ya. Baik dok, terima kasih. Gue curiga sama Mbak Sinta nih. Jadi, selama ini dia nelantarin Bang Ronald yang lagi sakit. Gue harus lidikin nih. Masa dia nggak datang sama sekali. Cepetan, masuk. Urusan si Ronald, biarin aja. Ada adiknya kok yang ikut ke rumah sakit. Anak kamu, si Sani mana? Ih, udahlah. Gak usah mikirin dia, ayo cepetan. Malam itu Sandi menginap di rumah omnya, karena dekat dengan rumah sakit tempat dirawat ayahnya, Pak Ronald. Ketika sampai rumah, ia terkejut melihat perbuatan mamahnya yang sangat tak pantas. Sandi syok melihat mamahnya sedang berduaan di kamar tidur. Lalu ia pergi ke rumah omnya. San, kamu jangan dulu bilang ke ayah. Iya om, terserah om aja. Nanti kalau ayah udah pulih,
Baru Om bilang ya, sekarang kamu pulang aja dulu. Nanti Om habis dari rumah nenek, baru ke rumah kamu ya. Iya Om, aku pulang ya. Kita jangan terlalu ikut campur urusan keluarganya dulu. Nanti begitu si Ronald sembuh, baru kita rembukan soal itu. Bang, sebenarnya sakit lumpuh abang bisa disembuhin pakai terapi stimulasi listrik. Tapi Mbak Sinta nggak pernah ngurusin, heran gua. Ayah cuma dikasih obat terus sama mama. Saatnya nanti, ayah akan bertindak. Tunggu aja. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan ini Pak Ferdi. Beliau bergabung dengan kita sebagai wakil direktur yang baru. Mulai saat ini, kalian harus tunduk pada perintahnya. Tapi gimana dengan Pak Ridwan, Bu? Beliau yang sangat dipercaya oleh Pak Ronald, yang sudah mengatur kebijakan soal pengupahan, yang menurut kami sangat adil dan bagus, Bu. Kalian jangan terpaku pada aturan lama. Sepertinya kalian takut dengan perubahan ya. Asal tahu aja, tenaga kalian itu sekarang sudah bisa digantikan dengan robot AI tahu? Kok masih kuno sih pemikiran kalian? Gimana mau maju kalau begini caranya? Stop, Sinta! Hentikan bicaramu! Hah? Kok si Ronald bisa sembuh? Tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pergantian tenaga manusia dengan mesin. Tidak ada wakil direktur. Selain Pak Hendra dan kamu Sinta, saya pecat sebagai karyawan dan sebagai istri. Aku sudah lama tahu, kamu sering berhubungan dengan si Ferdi mantan kamu itu. Aku biarin sampai sejauh mana kamu bisa bertahan dengan kesetiaan. Emang kamu gak ingat, dulunya sebagai apa kamu di perusahaan itu? Tega kamu hianati aku. Kamu tiduri ranjang kita buat perbuatan dosa kamu sama si Ferdi. Sekarang terima akibatnya. Urusannya dengan hukum.